Timnas Indonesia melaju ke final FIFA Series 2026 usai mengalahkan Saint Kitts and Nevis dengan skor 4-0 pada Jumat kemarin. Berikutnya, Timnas Indonesia akan menantang Bulgaria di partai puncak besok Senin 30 Maret. Bagaimana peluang Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan menjadi sang juara pada final FIFA Series 2026? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Halo, selamat malam Bung Joy. Selamat malam Victor. Bung Joy, kita evaluasi sebentar nih soal pertandingan kemarin begitu ya pada Jumat saat Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis. Sepertinya debut John Herdman memimpin Timnas Indonesia berbuah manis nih. Bagaimana komentar Anda Bung Joy? Ya, ini laga yang sebetulnya kalau dari sisi turnamennya ini kan sebetulnya lebih ke friendly match ya, bentuknya turnamen lah. Tapi ini sangat penting bagi John Herdman yang baru pertama kali tampil dalam pertandingan kompetitif internasional dan luar biasanya menang dengan skor cukup telak ya, walaupun lawannya memang peringkat FIFA-nya ada di bawah di 150-an. Tapi bagaimanapun menang tetap aja menang dan ini membangkitkan euforia dan semangat ya, meskipun jangan berlebihan, tapi membangkitkan semangat bahwa Indonesia mampu melangkah lebih jauh dan menghadapi Bulgaria yang peringkatnya 80-an gitu. Tapi kalau dari sisi peringkat saya nggak terlalu khawatir juga, meskipun kalau sisi peringkat ya, karena kan Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi juga di Jakarta, peringkatnya lebih bagus daripada Bulgaria. Jadi kalau dari sisi peringkat nggak terlalu oke lah, gitu ya, nggak terlalu harus dicemaskan. Tapi bagaimanapun Bulgaria adalah negara yang punya tradisi sepak bola sangat kuat. Kita tahu pemain seperti Hristo Stoichkov, pernah menjadi bintang di Piala Dunia ya. Bahkan Jerman yang waktu itu hebat-hebatnya juga mereka kalahkan. Jadi ini negara yang luar biasa, meskipun mereka tidak lolos ke Piala Dunia 2026, tapi tetap saja Bulgaria dengan postur Eropa, dengan kebugaran Eropa, dengan physical presence Eropa, permainannya determinasinya sangat bagus, jarang melakukan kesalahan, passing-passingnya juga akurat, cepat, tenaganya juga besar. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh timnya John Herdman. Dan tadi dia mengatakan 15 menit pertama melawan Saint Kitts kan kelihatan, menurut saya bukan ini ya, bukan terlalu bersemangat, tapi memang sepertinya ada sindrom tampil setelah lama sekali tidak tampil di depan publik, kemudian ingin menunjukkan kebisaan mereka dalam permainan teknik dan kelihatan jadi agak grogi, malah agak kacau balau di 15 menit pertama. Tapi untungnya Beckham membuka gol dan permainan Indonesia makin rapi, makin percaya diri dan memang akan menghadapi ujian yang berat ya, menghadapi Bulgaria karena ini adalah tim yang sangat solid. Meskipun mereka tidak lolos Piala Dunia, tapi tetap bagaimanapun tim Eropa agak berbeda dengan tim dari konfederasi yang lain. Nah ini yang patut diwaspadai, dan dia tadi Herdman mengatakan kalau kita main 15 menit pertama seperti lawan Saint Kitts, will be dead, finish. Nah ini yang harus diwaspadai. Jadi menurut saya sejak menit pertama tetap dengan konsentrasi tinggi, bermain lebih tenang, bermain dengan percaya diri, tidak terlalu gerasa-gerusu, membangun serangan, building up-nya dari belakang solid, tidak perlu terburu-buru karena permainan Bulgaria menurut saya kalau mereka mendapatkan bola, Indonesia betul-betul harus mempertahankan setiap jengkal lapangannya di sektor pertahanan karena mereka betul-betul passingnya luar biasa, true pass-nya juga saya lihat ketika melawan Solomon luar biasa. Harusnya sih ini akan menjadi ujian berat ya. Saya sih tidak mengharapkan hasil yang muluk-muluk lah. Karena sebetulnya kalau menurut saya ini laga 50-50 ya. Indonesia main mudah-mudahan GBK penuh dengan sorak-sorai penonton yang bisa membangkitkan semangat Jai Isdes dan kawan-kawan. Sehingga Bulgaria akan mendapatkan perlawanan yang oke lah dari timnya Herdman. Ya, jangan sampai overconfidence begitu ya. Besok ini Bung Joy, 30 Maret di GBK skuad Garuda akan bertanding melawan Bulgaria tadi ya. Tinggal selangkah lagi bagi kedua tim untuk menentukan siapakah juara FIFA Series tahun ini. Sebelumnya Bulgaria menang melawan Kepulauan Solomon dan panen gol 10-2. Tim asuhan Alexander Dimitrov itu juga tampil dominan gitu ya. Menurut Anda, seberapa besar peluang timnas Indonesia bisa lebih unggul, bisa menang dalam laga melawan Bulgaria nanti? Menurut saya cukup besar ya, meskipun nggak besar-besar amat lah. Karena Indonesia kan main di kandang, mereka sudah terbiasa dengan atmosfer GBK yang betul-betul menjadi penonton ke-12 kan.
Saya ingat betul ketika mereka menghadapi Arab Saudi, luar biasa penampilannya, dan Arab Saudi kan salah satu kekuatan terbaik di Asia dan mereka sudah membuktikan lolos ke Piala Dunia. Sementara Bulgaria kan nggak lolos gitu loh. Jadi kalau kita bicara dalam konteks kekuatan lawan, Bulgaria memang agak berbeda dengan Arab Saudi karena cara bermain mereka sangat Eropa. Textbook banget tapi dengan skillful yang sangat tinggi. Ini kan nggak banyak dipunyai. Tapi ini kan memang khasnya negara-negara Eropa Timur ya. Mereka betul-betul bermain dengan determinasi yang sangat tinggi, sangat disiplin, kekuatan fisiknya juga kita bisa lihat bangun otot para pemainnya itu luar biasa. Hampir seperti orang-orang yang sangat terlatih dan mereka memang betul-betul punya postur yang tidak bisa diremehkan. Mungkin bisa disaingi oleh Elkan Bagot atau Jay Itzdes. Nah, ini harus menjadi juga faktor yang perlu dipertimbangkan oleh John Herdman. Saya rasa dia udah melihat pertandingan Bulgaria, sudah menyusun taktik. Tapi kalau hemat saya sih kemarin kan mainnya 3-4-3 ya. Itu formasi yang sangat ofensif. Mungkin sekarang nggak berbeda karena lawannya memang lebih kuat, jauh lebih kuat daripada Saint Kitts. Ya. Mungkin akan ada perubahan sedikit di sektor belakang. Dugaan saya sih akan pakai 4 back. Donitri akan bergeser ke sisi back kiri. Sementara double center back-nya kemungkinan besar Elkan Bagot dan Jay Itzdes, Rizky Ridho bergeser ke kanan. Jadi rasanya sih di sektor belakang mungkin akan diperkuat. Oke, di pertandingan kemarin kan Beckham Putra ini jadi bintangnya timnas Indonesia dengan 2 gol yang dia ciptakan. Menurut Anda, apakah John Herdman akan meletakkan Beckham Putra di posisi yang sama dalam formasi besok melawan Bulgaria? Bung Joy. Itu kan memang formasi terbaiknya Beckham Putra. Dia bisa bergerak dari sektor sayap, melakukan cutting off ke kotak penalti. Dia juga cepat, badannya yang tidak terlalu besar justru lincah ya. Menurut saya itu harus menjadi keuntungan tersendiri bagi Beckham. Karena dia berkali-kali kan kita lihat dia bisa melepaskan diri dari kawalan pemain asal passing-passingnya seperti yang dia terima kemarin. Passingnya kan passing yang menurut saya sangat akurat, sangat terukur, dan dia juga punya kemampuan untuk membaca pertahanan lawan sangat bagus. Ini yang menurut saya pasti akan dimanfaatkan kembali oleh Beckham. Ya. Prediksi saya pribadi sih John Herdman ini masih akan memainkan gaya bermain yang sama saat melawan Bulgaria di final nanti ya. Hanya mungkin akan mengubah sedikit susunan pemain. Apa Anda melihat sesuatu yang berbeda atau justru seperti apa timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Herdman, Bung Joy? Terakhir. Ya, rasanya kan memang ini dia membawa atmosfer baru ya. Setelah Indonesia gagal di Piala Dunia, ada optimisme baru. Dia juga mempersatukan tim dengan pendekatan yang agak berbeda, pendekatan yang sangat personal. Jauh sebelum dia datang ke Jakarta, malah dia sudah berkomunikasi langsung dengan Jay Itzdes, dengan Verdong, dengan Kevin Dix, berkomunikasi secara intens, sehingga dia tahu betul apa yang terjadi dalam tim. Dan ini kan pendekatan yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh Patrick Kluivert. Ini kan menjadi pembeda. Mereka tahu ada kepercayaan yang diberikan oleh pelatih. Mereka juga akan memberikan kepercayaan, akan memberikan kemampuan terbaiknya kepada pelatih. Saya rasa ini yang nilai plus dari John Herdman yang sangat terkenal dengan legasinya di Kanada dan di Selandia Baru kan. Pendekatannya tuh pendekatan personal yang memadukan antara pendekatan kebapaan dan pendekatan penuh disiplin dari seorang pelatih. Ini yang saya kira menjadi sekarang juga yang masih dipakai oleh Kanada. Dia selalu disebut-sebut dalam kepelatihan di timnas Kanada. Jadi dia sudah tidak ada di sana tapi legasinya masih ada. Ya mudah-mudahan dia meninggalkan hal yang sama bagi Indonesia. Ya, kita lihat bagaimana besok hasil pertandingan melawan Bulgaria ya. Semoga timnas Indonesia tentu menang begitu. Terima kasih Bung Joy atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Sports. Sehat selalu, selamat malam Bung Joy. Sama-sama, terima kasih.